Selamat datang di pembahasan mendalam kita tentang pemikiran Carl Jung, di mana kita akan mengungkap kebenaran mengejutkan tentang cara berpikir terarah. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pikiran kita membentuk realitas kita? Atau mengapa kita kadang-kadang melayang ke dalam lamunan yang seolah memiliki kehidupannya sendiri? Hari ini, kita akan menjelajahi konsep menarik tentang pemikiran terarah dan lawannya, pemikiran fantasi, seperti yang dibayangkan oleh salah satu pemikir terbesar dalam psikologi. Bayangkan sejenak bahwa Anda adalah seorang alkemis di abad pertengahan, terobsesi dengan mengubah logam biasa menjadi emas. Ketertarikanmu bukan hanya pada perubahan fisik, tetapi pada penguasaan atas alam itu sendiri. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa rahasia sejati dari penguasaan ini bukan terletak pada elemen-elemen alam, melainkan pada pikiran kita? Jung berpendapat bahwa yang kurang dimiliki para ilmuwan awal ini adalah pelatihan dalam berpikir terarah, jenis pemikiran yang fokus, memiliki tujuan, dan pada akhirnya, dapat mengubah sesuatu. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya berpikir terarah itu? Ini adalah jenis pemikiran yang kita gunakan saat menyelesaikan soal matematika, menulis esai, atau merencanakan kegiatan sehari-hari kita. Pola pikir ini terstruktur, logis, dan bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Jung berpendapat bahwa berpikir terarah adalah perkembangan yang relatif modern, sebuah alat yang telah mendorong kemajuan budaya dan ilmiah. Namun, apa yang terjadi ketika kita tidak berpikir dengan cara terarah ini? Selamat datang di dunia berpikir non-terarah, atau yang kadang-kadang disebut Jung sebagai berpikir fantasi. Inilah jenis pemikiran yang muncul ketika pikiran kita melayang, saat kita berhayal atau tenggelam dalam lamunan. William James, seorang tokoh besar lainnya di bidang psikologi, menggambarkannya sebagai lamunan spontan, rangkaian gambar yang saling terhubung satu sama lain. Ini adalah jenis pemikiran yang tidak membuat kita lelah, yang membawa kita menjauh dari kenyataan ke dalam dunia fantasi dan imajinasi. Tapi disinilah menariknya, meskipun berpikir fantasi tanpa tidak produktif, itu bisa mengarahkan kita pada kesimpulan rasional, baik yang praktis maupun teoretis. Ini adalah taman bermain bagi pikiran, tempat ide-ide melayang, tenggelam, atau naik sesuai gravitasi mereka sendiri. Dan meskipun mungkin tampak seperti menyimpang dari kenyataan, sebenarnya ini bisa menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Bayangkan ini, para pemikir hebat di abad pertengahan, seperti St. Thomas Aquinas dan Duns Scotus, terlibat dalam apa yang mungkin kita anggap sebagai pemikiran fantasi. Mereka memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan seperti berapa banyak malaikat yang bisa menari di ujung jarum, atau apakah Kristus bisa menebus umat manusia jika dia datang dalam bentuk kacang polong. Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini tampak absurd, sebenarnya ini adalah latihan berpikir terarah, semacam senam dialektika yang mengasah kemampuan pikiran untuk berpikir mendalam dan kritis. Jung berpendapat bahwa metode ilmiah modern kita banyak berutang pada semangat skolastik ini, yang telah menyuburkan ilmu pengetahuan masa kini dengan pelatihan ketat dalam berpikir terarah. Namun, ada yang menarik. Sementara berpikir terarah itu sadar dan membutuhkan usaha, berpikir fantasi justru mengalir tanpa usaha dan sering dipandu oleh motif bawah sadar. Ini adalah jembatan menuju lapisan tertua dari pikiran manusia, menghubungkan kita dengan akar naluriah dan kuno kita. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa ini penting? Mengapa kita harus peduli dengan perbedaan antara berpikir terarah dan berpikir fantasi? Jawabannya terletak pada pemahaman menyeluruh tentang spektrum kemampuan kognitif kita. Berpikir terarah memungkinkan kita untuk beradaptasi dan berinovasi, berinteraksi dengan kenyataan dan mengubahnya. Sementara itu, berpikir fantasi membebaskan kita dari batasan realitas, memungkinkan kita menjelajahi luasnya lanskap imajinasi kita. Namun, Jung mengingatkan bahwa jika berpikir fantasi tidak diimbangi dengan pemikiran yang terarah, hal ini bisa menyebabkan pandangan yang terdistorsi tentang dunia. Disinilah batas antara pemikiran normal dan patologis menjadi kabur. Pemikiran yang tidak terarah, jika dibiarkan begitu saja, bisa menyerupai cara berpikir autistik atau kekanak-kanakan yang ditemukan dalam kondisi psikologis tertentu. Namun, menurut Jung, proses fantasi ini sebenarnya tidak bersifat patologis. Mereka berakar pada bentuk pemikiran instingtif dan kuno yang telah membimbing umat manusia selama ribuan tahun. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita ambil contoh dari cerita Anatole France tentang Abbe Oeger yang saleh. Pastor ini adalah seorang pemimpi, yang terobsesi dengan pertanyaan apakah Yudas benar-benar dihukum atau diampuni oleh Tuhan. Renungannya yang spekulatif,
meskipun tampak fantastis, sebenarnya didorong oleh dorongan mendalam yang tak disadari untuk menyelaraskan imannya dengan pemahamannya tentang keadilan ilahi. Ini adalah pengingat yang menyentuh bahwa fantasi kita seringkali mencerminkan kebenaran mendalam tentang dunia batin kita. Pandangan Jung tentang pemikiran terarah dan fantasi menantang kita untuk menilai kembali nilai dari lamunan dan hayalan kita. Jauh dari sekadar angan-angan belaka, mereka adalah jendela menuju alam bawah sadar, mengungkap kekuatan naluriah yang membentuk pikiran dan tindakan kita. Mereka mengingatkan kita bahwa jiwa, seperti tubuh, memiliki sejarah evolusi, membawa jejak-jejak dari tahap-tahap yang telah kita lalui. Jadi, lain kali saat kamu terjebak dalam lamunan, melayang dalam hayalan, atau merenungkan hal-hal yang tampaknya absurd, ingatlah bahwa kamu sedang menyentuh tradisi pemikiran manusia yang kaya. Kamu sedang terlibat dengan proses mental yang sama yang telah mendorong evolusi budaya, penemuan ilmiah, dan wawasan pribadi. Baik saat kamu memecahkan masalah yang rumit atau sekadar membiarkan pikiranmu melayang, kamu berpartisipasi dalam jalinan besar kognisi manusia. Sebagai penutup, membuka pikiran Carl Jung mengungkapkan sebuah kebenaran mendalam tentang hakikat berpikir. Berpikir terarah dan berpikir fantasi adalah dua sisi dari mata uang yang sama, masing-masing memiliki perannya sendiri dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Dengan merangkul keduanya, kita dapat memanfaatkan potensi penuh dari pikiran kita, membuka pintu menuju kreativitas, wawasan, dan transformasi baru. Saat kita menyelami lebih dalam eksplorasi Jung tentang jiwa, kita menemukan interaksi mendalam antara dua cara berpikir ini, terarah dan fantasi, serta dampaknya terhadap pengalaman hidup kita. Jung mengajak kita untuk melihat proses kognitif ini bukan sebagai kekuatan yang saling bertentangan, melainkan sebagai aspek-aspek pelengkap dari lanskap mental kita, yang masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap perkembangan dan pemahaman diri kita. Pemikiran terarah, dengan sifatnya yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan, ibarat seorang pengrajin disiplin yang dengan teliti membentuk bahan mentah menjadi sebuah mahakarya. Ini adalah ranah pertimbangan sadar dan logika, di mana pikiran mengarahkan energinya untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Cara berpikir seperti ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, memungkinkan kita untuk menghadapi tugas-tugas rumit, memecahkan masalah, dan mencapai hasil yang nyata. Ia adalah arsitek peradaban, yang membangun fondasi bagi inovasi teknologi dan penemuan ilmiah. Namun, berpikir terarah saja tidak cukup untuk mengatasi berbagai kompleksitas dalam kehidupan manusia. Masuki dunia fantasi, sebuah alam di mana batasan realitas menjadi samar dan imajinasi berkuasa sepenuhnya. Di sini, pikiran melayang bebas, tanpa dibatasi oleh logika dan keteraturan. Inilah dunia para seniman, penyair, dan pemimpi, tempat di mana inspirasi datang dan kreativitas berkembang. Dalam pemikiran fantasi, kita menemukan benih-benih inovasi, percikan kejeniusan yang menyalakan revolusi dalam pemikiran dan seni. Jung memahami bahwa kedua cara berpikir ini saling terkait erat, saling memperkaya dalam tarian yang dinamis. Berpikir terarah memberikan kerangka yang memungkinkan berpikir fantasi berkembang, menawarkan struktur dan koherensi bagi imajinasi yang liar. Sebaliknya, berpikir fantasi memberikan kehidupan pada pemikiran terarah, menyuntikkan kreativitas dan kedalaman, memungkinkan terobosan yang menentang kebijaksanaan konvensional. Pertimbangkan proses penemuan ilmiah. Seringkali, semuanya dimulai dari momen imajinasi, sebuah wawasan mendadak atau ide visioner yang menentang hukum alam yang sudah kita kenal. Percikan kreativitas ini kemudian melewati pengujian ketat dari pemikiran terarah, di mana hipotesis diuji, eksperimen dilakukan, dan teori-teori disempurnakan. Dalam sinergi inilah kekuatan sejati dari kognisi manusia terungkap, membawa kemajuan yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Selain itu, wawasan Jung tentang jiwa tidak hanya terbatas pada pemikiran individu, tetapi juga mencakup ketidaksadaran kolektif, sebuah gudang pengalaman manusia dan arketipe yang kita semua bagi bersama. Di sini, berpikir secara fantasi berperan penting dalam mengakses simbol dan narasi mendalam yang beresonansi melintasi budaya dan zaman. Melalui mimpi, mitos, dan cerita, kita terhubung dengan sumber kebijaksanaan kolektif ini, memanfaatkannya untuk menavigasi perjalanan pribadi kita dan tantangan masyarakat. Di dunia modern kita saat ini, di mana laju kehidupan semakin cepat dan tuntutan terhadap perhatian kita semakin meningkat, keseimbangan antara berpikir terarah dan berimajinasi menjadi semakin penting.
Saat kita berusaha untuk lebih efisien dan produktif, ada risiko kita mengabaikan potensi kaya dan imajinatif yang ditawarkan oleh cara berpikir fantasi. Karya Jung mengingatkan kita bahwa kesehatan jiwa kita bergantung pada pemeliharaan kedua cara berpikir ini, sehingga keduanya dapat saling memberi wawasan dan memperkaya satu sama lain. Untuk mencapai keseimbangan ini, kita bisa mencoba praktik-praktik yang menghargai baik pemikiran terarah maupun imajinatif. Kesadaran penuh dan meditasi dapat membantu kita memusatkan pikiran, sehingga meningkatkan kejernihan dan fokus. Secara bersamaan, terlibat dalam kegiatan kreatif, seperti menulis, melukis, atau sekadar melamun, dapat membuka pintu menuju potensi imajinatif kita, mendorong eksplorasi dan bermain. Pada intinya, eksplorasi Jung tentang pemikiran terarah dan fantasi mengajak kita untuk merangkul seluruh spektrum kemampuan kognitif kita, dengan menyadari bahwa keduanya penting bagi pertumbuhan dan penemuan diri kita. Dengan menghargai dua aspek pikiran kita ini, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan mendapatkan wawasan, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan keragaman pengalaman manusia yang kaya. Saat kita menjelajahi lanskap pikiran kita, mari kita ingat bahwa setiap pemikiran, baik yang terarah maupun yang penuh imajinasi, berkontribusi pada cerita yang terus berkembang tentang siapa diri kita. Dalam tarian pemikiran ini, kita menemukan kunci untuk membuka potensi sejati kita, membimbing kita menuju masa depan di mana imajinasi dan logika hidup berdampingan dengan harmonis, menerangi jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan dunia.